Sekali lagi, selain hasil aktivitas mikroorganisme, busa ini adalah TSS, Total Suspended Solid, yang beratnya itu lebih enteng dari massa jenis air. Nah, sekarang kita akan coba teman-teman. Kita berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita berikan pakan. Nah, bagus tidaknya kualitas air itu, teman-teman tidak bisa berpatokan pada busa tersebut. Karena walaupun busanya nggak ada, kalau ikannya nafsu makannya rendah, nah itu bermasalah berarti dengan air. Sebaliknya, walaupun di sini banyak busa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Salam pembudidaya pemula, atau sama-sama belajar kembali kita. Ini kami ingin menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman terkait busa yang terdapat pada kolam bioflok. Bagaimana cara mengatasinya? Baik teman-teman semuanya, terkait dari pertanyaan dari teman-teman tersebut, tentu kami yang juga masih belajar ya, mencari tahu ya. Kami bertanya kepada beberapa ya, petani dan teman-teman yang jauh lebih berpengalaman dari si Malabapis ya. Karena kami juga terus belajar, informasi yang kami dapatkan dan hasil pengamatan yang kami dapatkan bahwa ternyata busa ini tidak perlu dikhawatirkan teman-teman semuanya. Karena dengan adanya busa ini membuktikan bahwa salah satunya adalah aktivitas mikroorganisme pada kolam bioflok teman-teman itu berjalan dengan baik ya. Perhatikan, jika kolam bioflok ini ada busa seperti ini, justru ikannya terlihat berada di dasar atau berada di dalam air, tidak ada yang mengapung. Justru ikan-ikan yang mengapung itu ketika kolam yang tidak terdapat busa ini, teman-teman. Dan itu fenomena ya, fenomena yang bisa dijelaskan secara real, dan itu hasil pengamatan. Tapi apabila busanya terlalu tebal, teman-teman bisa mengambil ya bagian atasnya, dikeruk sedikit seperti itu. Tapi sekali lagi tidak perlu ada kekhawatiran. Kenapa? Karena sekali lagi busa ini terbentuk dari salah satunya adalah aktivitas mikroorganisme, yaitu bakteri-bakteri baik yang menguraikan senyawa organik di dalam kolam bioflok ini. Dan yang kedua, ini membuktikan bahwa ini adalah TSS ya. TSS itu adalah Total Suspended Solid. Seberapa banyak TSS yang terkandung di dalam kolam ini. Nah, proses TSS sendiri itu adalah proses yang terjadi secara natural teman-teman semuanya. Jadi karena banyaknya kita memberikan pakan dan sisa pakan tersebut salah satunya terurai oleh bakteri, dan bagian yang paling enteng atau bagian paling halus dari TSS itu, maka dia akan membentuk busa. Ditambah reaksi ataupun oksigen yang tercampur ke dalam air ya, membentuk gelembung seperti itu. Nah, sehingga terjadi busa seperti ini. Kurang lebih seperti ya teman-teman. Mohon maaf kalau penguraian kami mungkin agak kurang tepat, namanya juga kita sama-sama belajar ya. Mungkin bagi teman-teman yang lebih paham, kami sangat menunggu untuk memberikan masukan. Nah, adapun busa ini teman-teman, kenapa ini tidak perlu teman-teman khawatirkan ya. Jadi pada saat kita memberikan pakan, nanti busa ini akan sendirinya hilang gitu. Akan sendirinya hilang. Kenapa kok busa ini terbentuk ketika kita beri pakan hilang? Sekali lagi, selain hasil aktivitas mikroorganisme, busa ini adalah TSS, Total Suspended Solid, yang beratnya itu lebih enteng dari massa jenis air. Nah, sekarang kita akan coba teman-teman. Kita berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita berikan pakan. Nah, walaupun banyak busa, tapi ikannya tidak berkurang ya nafsu makannya teman-teman. Bisa lihat sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat busanya hilang dengan sendirinya. Kenapa seperti itu? Karena terjadi proses gerakan air. Dan itu sebenarnya adalah salah satu proses koagulasi, pengadukan. Nah, proses pengadukan ini yang membuat TSS atau Total Suspended Solid tersebut kembali terlarut ke dalam air. Penjelasan ilmiahnya kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Oke, ya ini teman-teman bisa lihat tuh, hilang langsung busanya ya. Walaupun nggak hilang 100%, seenggak-enggaknya tuh. Dan bagus tidaknya kualitas air itu, teman-teman tidak bisa berpatokan pada busa tersebut. Karena walaupun busanya nggak ada, kalau ikannya nafsu makannya rendah, nah itu bermasalah berarti dengan air. Sebaliknya, walaupun di sini banyak busa, tapi kalau nafsu makan ikan seperti ini nggak ada masalah teman-teman, jangan khawatir. Ya, membuktikan bahwa air ini sehat. Jadi indikasi bahwa air sudah tidak sehat, ikan tuh nggak mau makan. Tahu-tahu ada yang mati, tahu-tahu ada yang mati. Nah, kalau
di kolam kami ini alhamdulillah ya, bisa dibilang sudah tidak ada yang mati ya. Ya mungkin dalam setengah bulan adalah mungkin 1 ekor ya yang reject gitu, seperti itu teman-teman. Dan dengan kondisi nafsu makan juga masih tetap terjaga ya. Walaupun tadi di awal teman-teman lihat sendiri kondisi busanya. Sekali lagi teman-teman, kita sama-sama belajar dari awal ya. Video ini memang kami persembahkan buat teman-teman yang baru memulai belajar geoblok bersama kami. Kita belajar tahap demi tahap ya, sedikit demi sedikit. Kemudian mudah-mudahan kita saling memberikan masukan, dan kami sama sekali tidak ada niat untuk menggurui ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, idealnya untuk kolam ini pemberian pakannya itu 1 kilo ya teman-teman, sekali kasih pakan. Ini sudah kami hitung sesuai dengan sampel bibit ya, atau sampel bobot, maksudnya bukan bibit ya, sampel bobot yang sudah kami lakukan penimbangan. 2% dari berat tubuh kami memberikan pakan ya, pemberiannya itu sekitar 1 kilo ya teman-teman untuk ikan yang ini. 1 kilo, kemudian 1 kilo pagi dan 1 kilo sore, sehingga kalau 30 kilo itu ya setengah bulan habis ya pemberian pakannya. Kami targetkan untuk kolam yang ini menghabiskan 2 karung lagi ya, 2 karung lagi. Setelah itu insya Allah kita akan angkat ya, kita akan panen. Sebenarnya ukuran sekarang tuh udah bisa juga dipanen ya, tapi kemarin ada pesanan, katanya bang kita minta ikannya ukuran 1,3 kilo. Ya udah deh, kalau itu kita tunda panennya dan kita tambah lagi limit waktunya. Mudah-mudahan dengan habis pakan sekitar 2 karung lagi ya, ini bisa mencapai ukuran 1,3 kilo ya. Nggak banyak ya teman-teman. Terpal dengan ukuran 3x4 ini kita hanya menargetkan sekitar 2,4 kintal panennya ya, atau menghabiskan pakan sekitar 8 karung ya. Semoga menjadi inspirasi, sedikit-sedikit tambahan ilmu semoga berguna. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.